Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ketika seorang penyair itu pernah berkata, ma kullu ma yatamanna al-barbu yudriku tajril riyah bima la tastahi sufun. Bapak Ibu yang kami bangga, pesona Darul Muttaqin membawa Anda berselancar bersama buah hati yang Anda bangga dan Anda cinta. Kalimat itu indah. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang lain. Banyak di luar sana, ratusan peserta, mereka kontak ke manajemen kami, mereka ingin satu frame bersama Anda hari ini. Tapi Allah sudah menggerakkan jiwa, raga Anda semuanya untuk satu frame hari ini, menyelami sambutan cinta untuk sang buah hati. Boleh tepuk tangan berdua. Alhamdulillah, sebuah kehormatan. Hari ini anak satu frame bersama sang kiai yang dirindu. Usia 70 tahun sekian, tapi energi spiritnya selalu membawa bendera Darul Muttaqin terus berkibar. Kami bangga mengenal Darul Muttaqin yang terus berkembang dari masa ke masa. Sampai dua hati kami bersama merasakan air di bumi Darul Muttaqin, tanah yang kita injak dan udara yang mereka hirup. Hari ini setelah kami bertemu dengan ratusan peserta di Pangkal Pinang dan Bangka Belitung hari yang lalu, ini momen yang ditunggu oleh manajemen sejak bulan Agustus, September, Oktober. Masya Allah, ini komite hari ini merapat satu frame karena energi spirit komite yang sudah kontak kita dari 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah ibu-ibu komite terwujud nyata. Hari ini nampak orang tua yang dibanggakan buah hati. Masya Allah, parenting biasanya 3 sampai 4 jam Bapak Ibu. Kemarin kita merapat bersama para komite di Santika Hotel di Pangkal Pinang, hampir 1.200 peserta. Kami hadir bersama Ustaz Abdul Somad, kemudian Kak Seto, kami pun hadir bersama mereka. Mengikuti segmen kami spiritual parenting beberapa kali sesi. Biasanya tak bisa mereka mengantuk, justru mereka akan berselancar. Hari ini kita akan berekspresi sama-sama. Bismillah. Walaupun masih kiplik tidak apa-apa sobat Ibu ya. Rasa harga sejuk insya Allah. Siap belajar hari ini Bapak Ibu? Belum fokus di mana? Suaranya aja ber-20% di sini. Siap belajar hari ini? Mbak Fer, Istana Bogor silakan standby. Kita akan coba berselancar di 102,7. Nanti ada satu momen. Tak selamanya kami yang bicara di sini. Nanti saya akan minta satu di antara Anda maju ke depan, bicara di depan kamera, didengarkan, dilihat oleh anak buahnya, di luar dilihat oleh buah hatinya. Pasti banyak yang berdoa dan baca ayat kursi ya Allah sampai bawah. Tapi Bismillah Bapak Ibu ya. Kita mulai 1 out of 7. Silakan standby. Saya minta semuanya fokus ke depan. Tak ada yang dicatat, tak ada yang capture. Karena materi hari ini materi hari ini akan menuju ke satu titik. Bismillah. Dan Muttaqin ini tulisannya. Selami samudra bumi Darul Muttaqin ini dengan kafah. Andaikan pakai hadir tadi di sini dan melihat tulisan ini, pasti beliau akan setuju. Karena narasi ini membawa Anda semua berselancar selami samudra Darul Muttaqin ini dengan kafah untuk hiasi generasi yang dihidupkan di negeri ini. Bu, tidak sedikit di gerbang Darul Muttaqin ketika matahari itu terbit, ibu itu berbicara depan buah hatinya dan dia mengatakan, nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Tidak sedikit
seorang ibu dalam sujudnya, seorang ayah yang memegang kepala sang anak, dan dia mengatakan apa? Nah, dan mengatakan aku bangga dengan doa ibu. Kalau Anda bertanya, Pak Habib tahu mana dari mana kalimat itu? Saya temukan kalimat itu hasil hipnoparenting bersama ribuan pasang mata, dan anak itu mengatakan, Pak Habib Chandra, aku punya mujizat doa yang indah untuk orang tuaku. Walaupun aku nakal di depannya, aku sering dimarahin di pagi hari, tapi sejak sujud aku berdoa, ya Allah, innaka khairul mustaqim. Hanya kepadamu kalau mengenai Allah. Andaikan ini sujud kau terima ya Rabb, berikan pahala untuk orang tuaku. Dari mana kalimat itu bawa? Saya temukan dari lisan indah seorang anak kelas 3 SD yang baru seumur jagung mungkin keluarganya. Bapak-bapak lebih kaya pengalamannya dari anak al-fakir yang baru merangkap potret keluarga kami. Tapi andaikan lisan ini bermanfaat seperti terlontarkan di bawah jemaah lainnya, Bismillah dan mengatakan Bismillah, kita akan menuju Allah sama-sama. Maka hari ini baru mulai nih Bu. Maka Anda sudah mulai berkaca-kaca, yang di belakang sudah mulai fokus. Karena ini kita akan berselancar dalam satu momen. Bismillah, Bapak Ibu sing kompak atuh dalam waktu 2 jam. Ketika ada pertanyaan dalam segmen berikut ini, are you ready? Itu kan ya di flyer yang dibikin sama panitia ya. Ketika ada pertanyaan, are you ready? Maka jawaban dari parents hari ini adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Ini ada yang sarapannya baru setengah gitu ya. Are you ready? Yes. Udah diulit sama MC loh tadi, udah powerful banget. Are you ready? Yes. Percaya atau tidak? Udah berkarakter atau tidak dari cara bicaranya. Kalau dia mengatakan are you ready? Yes sir. Gak enak banget gitu. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. No. Benar, enak dipandang mata ya. Bismillah, istri Habib Chandra. Ibu tadi bantu mana Ibu MC? Ibu panggil nama saya Habib Chandra yang sudah Ibu katakan tadi ya. Tidak ada lagi pertanyaan tentang hal ini. Kemarin di Lombok Mataram bulan lalu ada yang bertanya, Mas, sebelum menyampaikan materi aku tanya kau satu hal. Itu nama Habib Chandra, itu nama asli atau bukan? Anda sakit hati padahal. Apa setiap acara harus bawa kartu KTP dan kartu keluarga? Nama saya bicara betul Bapak. Tak ada lagi pertanyaan ini, Pak. Kenapa namanya Happy? Karena dulu waktu lahir saya tidak pernah nangis Bapak. Jadi pas berondong saya tutup tawa. Makanya Happy. Apapun yang terjadi kita harus happy. Saat pandemi banyak yang tiarap, tapi saya selalu happy bersama bahagia. Anda bertanya lagi Pak Edi, kok tampil kau dengan di depan pasang mata? Yes, karena ternyata kalau dulu ada istilah anak itu sering diledek nih korbannya Pak Bu. Kalau sekarang ada istilah seminar stop bullying. Saya adalah orang yang pernah dibully di atas panggung kecil 30 tahun yang lalu. Saya adalah anak kecil kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa Pak. Saya tantang ibu, Bu, saya gak pernah tampil depan banyak orang, daripada acara hancur pasti yang lain. Ibu mengatakan, Nina, aku kasih kau tulisannya. Anak dikasih tulisan 15 lembar bolak-balik. Ibu MC tampil barusan skripnya paling 2 lembar selesai. Anak dikasih tulisan Pak 15 lembar bolak-balik. Anak lihatin aja stres banget Bapak. Saya pegang kertas terjadi di situ. Masya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat itu anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 di depan panggung mereka teriak sambil mengatakan turun, membawa acaranya turun, MC-nya turun. Apa salahku? Anak belum bicara dan tunjuk, anak teriak-teriakin. One of bullying terjadi era 90-an. Saat itu bullying terjadi di era 90-an Bapak Ibu. Anak kelas 3 SD diteriakin di atas panggung, anak nangis di atas panggung. Saya pegang itu mikrofon. Hei, hebatnya seorang ibu. Ibu itu menyusul dari sekian kerumunan orang di depan panggung. Ibu mengatakan apa?
butuh kata-kata hanya mengangkat jempol seorang diri. Nah, dalam hati enak kali pokoknya. Kalau teriakin orang-orang 15 ini kertas ibu sengaja bikin biar kau bisa tampil depan banyak orang. Saya nggak apa-apa sih. Ada sebelum turun tadi mobil, sebelum menuju ke masalah telepon ibu aku. Doa. Hari ini anak bertemu dengan ibu hebat, ayah hebat. Ibu mengatakan sesuatu. Bukan itu sudah makan lindungan banyak orang. Kau bukan tampil dalam sebuah masjid. Kau bukan tampil hanya untuk soal kepala desa. Ana yakin malam itu minal awqat al-mustajabah, di saat kami dibuli oleh ratusan pasang mata, tapi berdiri seorang ibu memeluk anak, memberikan hormat oksitosin, hormon cinta. Berbaru anna wa zalla, anak tak bisa hadir di tempat ini, tak berani hari dari Mutakir tahun 98. Anak dikeluarkan oleh Allah masuk ke alam pesantren yang kami miliki. Di gedung pesantren Bunda, ibu mengatakan apa? Kamu yang sedih bodoh ya. Bagi apa-apa ibu pegawai di pesantren, pasti Anda pernah mengatakan kepada yang salah. Kamu yang tak ada pesantren. Sehari, 2 hari, sang ibu itu melambaikan tangannya dari balik asrama. Nah, ibu pulang dulu saya. Kamu baik-baik di pesantren ya. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun menyelami samudra pesantren. Sekian tahun lamanya mengenal beliau. Banyak kawan-kawan kami yang satu dua yang ibu kandung di bumi Darussalam yang kami rindu. Siapa? 2008 jadi kelas 3 SD itu Allah menggerakkan kami sampai ke titik ini. Berawal dari murid pada guru yang di-announce dari Godong Istana, dan Bapak Ibu pasti pernah mendengar suara ini, dan Anda pasti pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sama-sama merah putih 79 tahun lamanya ini makhluk yang bicara. 2008 sampai hari ini. Kalau kemarin Bapak kami di move tugas tadi hari 2 bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekarang kami ditugaskan di hari 1 bersama Bapak Prabowo Subianto. Mohon doanya di Bapak Ibu. Kami tugas sedang kami doakan di Bapak Ibu sehat walafiat dan Bapak Ibu keluar dari zuhur istana, apa yang dikatakan orang protokol? Mas, yang dari pesantren itu ya mas, itu pertanyaan gak enak banget didengarnya. Ajudan mengatakan apa? Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya. Itu gak enak banget loh Bu didengarnya Bu. Mas, yang anaknya di pesantren itu ya mas ya. Mereka mengira pesantren hanya identik dengan kitab kuning. Mereka mengira pesantren hanya identik dengan tilawah. Dan mereka mengatakan, Mas, emang di pesantren diajarin MC, Mas? Mereka nggak tahu kalau anak-anak ada muhadharah yang mereka nggak. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar terdalam di TV One dengan beda. TV One beda. Bapak udah mulai senyum lebar. Bapak mengatakan, ini makhluk yang bicara. Cuma ngomong TV One beda. Tidak mungkin sama masuk TV One ngomongnya kayak gini Pak. TV One memang beda. Malah aku selesai. Nanti siang jam 13.00 walaupun kita di sini, tapi suara kita muncul di salah satu channel TV dan Anda pasti berapa dengar ada suara yang Bapak Ibu. Jangan Anda buatkan Bapak Ibu Indonesia
bersama Ustaz Zakir Mirza, saya Ahmad Al-Misri. Semua itu hanya ada di dalam Indonesia bersama Sarul Wahimah. Sarul Bapak itu ada iklan apa-apa gratis. Mereka mengatakan, Pak Epi, saya pernah dengar suara Bapak loh Pak, karena mereka pernah ikutan satu segmen dan setiap malam sebelum mereka belajar nonton film yang satu ini. Dan ternyata di situ muncul suara kita kan. Bioskop Trans TV istimewa. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali perhatian kita Indonesia, semua itu hanya ada bukan di Bioskop Trans TV. Hebat anak SD SMP. Kenapa? Dia mengatakan, Pak Chandra, ibuku itu kalau pagi-pagi sebelum matahari terbit sambil menyiapkan sarapan, dia menonton satu tayangan di Trans 7 dan muncul acara yang satu ini. Bapak Ibu mau itu kalau ngomong di rumah udah ditebak ya Bu ya pertanyaan ya. Itu kalau di rumah ngomong di depan istri kayak MC gitu nggak? Itu pertanyaan unik tapi bikin jeruk gitu ya. Tidak mungkin saya ngomong depan istri kepada istri tercinta. Bisakah Anda buatkan kopi untuk saya? Terus istri Anda bilang, wah udah kami persiapan. Itu mah hanya di panggung aja, di mau biasa aja. Terakhir Bapak Ibu. Iya Pak, sebentar. Kita berkipas sebagai gambar pengisi suara film. Mak biasa paling senang banget kalau nonton film ini dan mereka baru ngeh ternyata pembicara perintinya pengisi suara film. Karena kita mengisi suara film di filmnya Antv, di film yang pastinya muncul setiap di Antv itu ada film di filmnya Mahabharata dan Drama. Sambil nyetrika ya. Ada yang nonton. Kalau Anda mengatakan Bapak supaya film itu jujur, wallahi demi Allah Anda tidak suka film-film itu. Kalau Bapak mengatakan Bapak kalau nggak suka apa yang Bapak terima? Rumah yang durasinya panjang Pak, makanya kami terima. Bapak Ibu mendengar suaranya. Ada pertanyaan, Pak, tolonglah buktikan di acara parenting DM kita ibu-ibu di sini. Kalau Bapak perlu bicara pengisi suara film, Anda pasti pernah mendengar ada Bisma melawan sang guru Parasurama, dan Anda pasti pernah mendengar ada karakter suara yang satu ini. Ingat Arjuna, ketika orang ini maka surga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pak Bu, kira-kira yang paling mahal apa aja? Oh, bilang ketawanya. Pernah saya rekaman di Antv dari bukaan generasi dari bukaan hari ini. Berarti kesimpulannya, selama 15 menit kami bicara, percaya atau tidak, setiap karakter sang buah hati itu unik dan tidak mungkin sama. Setuju? Ada anak yang otak kalangnya kuat, tapi istriku dia orang otak kiri, pendiam, jarang bicara. Azwaja, berpasang-pasangan. Anak pertama pasti karakternya berbeda dengan anak kedua. Anak SDM berbeda dengan anak SMP dari kakek. Bisa disetujui? Karena ternyata setiap orang itu beda. Karakter Anda aja beda Bapak Ibu. Hampir 1 jam saya duduk di sini, nampak karakternya beragam. Anwa wa asykar. Azwaja, berpasang-pasangan tak mungkin sama. Ada nggak percaya Bapak Ibu nih? Nanti setelah ini komite mana istilahnya ya? Nanti habis acara ini semuanya merapat berdiri paling depan. Saya parang bapak-bapak, saya pilih ibu. Kami dari manajemen ngasih surprise, ada hadiah untuk Anda. Tolong dijaga baik-baik hadiahnya. Kalau tadi door prize ya, ada door prize ya. Hadiah ini saya siapkan untuk Anda, manajemen sudah standby. Bapak Ibu itu standby di depan sana. Tolong antri. Ini 200 pasang mata, 400 pasang mata. Ini hadiah untuk Anda hari ini. Bapak Ibu akan mengatakan, Ustaz, Pak Epi Chandra apa?
Gara-gara dua gambar ini yang pernah ikutan segmen spiritual parenting kami di Santika Margonda Depok, mereka merapat rela berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mengatakan, Pak Hedi Chandra, saya datang membawa bapak, ibu, bersama suami, bersama pasanganku, dan bersama anak-anakku. Aku ingin tahu Pak Hedi karakter bagaimana. Mereka datang dari Padang Payakumbuh, hampir ribuan pasang mata di kampus Universitas Indonesia. 1 tahun sebelum pandemi mereka merapat semuanya masuk ke ballroom. Mereka rela harus mengangkat kedua tangan, dan tangan-tangan itu akan nampak karakter ayah bunda yang dirindukan, arah bunda yang berkarakter, keluarga yang berkarakter, buah hati yang berkarakter. Bapak ibu dan mutakin tak perlu kesana, cukup Anda lakukan di sini, tapi fokus Bapak ibu, karena anak-anak pilihan itu mereka apapun profesinya merapat satu titik. Mereka mengangkat kedua tangannya, dan ada filosofi yang indah hari ini Bapak Ibu. Orang tua yang mengangkat kedua tangannya berarti dia adalah orang tua yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Siapa Bapak Ibu ini? Akan nampak di sini ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Nanti yang tidak fokus akan saya minta untuk maju ke depan dan bicara. Mulai ini udah mulai yang lagi megang handphone. Siap ya. Fair, 1 or 2 things seven, stand by. 3, 2, angkat tangan. Timur, ambil gambarnya, sekarang ambil gambarnya. Dan saya bilang buka, tangan kanan tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tangan langsung tutup. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya ke jauhan. Udah mulai nih, Ibu Komite izin ya, udah mulai fokus nih. 3, 2. Yang angkat kedua tangan adalah ayah bunda yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas dan kiri di bawah, berarti kesehatannya kanan di atas dan di bawah. Buka, tutup, 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 tutup. Orang tua yang berkarakter, keluarga yang berkarakter, pasti akan dapat aplaus dari buah hati. Termasuk buah hati yang berkarakter, pasti dapat aplaus dari ayah bundanya. Kita buktikan hari ini, aplaus itu akan ada di dalam mutakin. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Fokus ya Bapak Ibu ya. Mana yang lebih powerful nih? Tadi malam Pak Kaumina atau saudara? Selamat pagi. Masih ada kurang takut salah dah. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Cocok bagi murid SD. Selamat siang. Udah mulai sepi, ada mengatakan ada apa lagi, ada apa lagi. SDIT Darul Muttaqin, ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering saya atau tidak. Pakar bahasa tubuh dari California, dia mengatakan orang tua tepuk tangannya di bawah. Mulai dia kata-kata. Itu Pak dari belakang. Belum selesai ngomongnya. Anak lupa gue bisa kemana tadi. Pakar bahasa tubuh dari California, dia mengatakan Pak, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Kau selalu katakan kepada buah hati, jadi orang harus pede, harus percaya diri. Kamu jadi anak harus percaya diri. Orang tuanya nggak pede, sama dia zong hasilnya Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Nggak ada tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Ini paling senang loh Pak. Ini semua fokus, ada baca ayat kursi kan. Dan ada mengatakan, jangan sampai salah ya Allah, jangan sampai salah.
Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri itu musibah. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Pasti ada lagi bergumul. Anda fokus banget kepada malam. Selamat pagi, selamat malam. Tenang dulu, apa? Jangankan ibu, yang di belakang pun di tangan hampir kan? Dia mengatakan, gua nggak jadi. Tepuk tangan dong buat acara pesona 9 hari ini. Bismillah, sebentar ya.